kasus-kasus ini kan kita kan akan melakukan penyelidikan seperti itu. Ada tahapannya sesuai dengan hukum acara pidana. Selamat datang di Warkop Humas Presisi, ngobrol seru dan penuh inspirasi. Selamat pagi, selamat datang kembali di Warkop Humas Presisi bersama saya Bribda Adelina Sadar. Episode kali ini kita akan membahas tentang street crime atau kejahatan jalanan. Berhubungan dengan itu, sudah hadir bersama kita Bapak Kanit Resmob, Ibtu Gema Prajaksono, STRSK SIK MH. Terima kasih Bapak berkenan hadir di podcast Warkop Humas Presisi Polda Papua. Sehubungan dengan jabatan Bapak sebagai Kanit Resmob Satreskrimum Polda Papua, kami akan bertanya sedikit mengenai kejahatan-kejahatan jalanan yang terjadi khususnya di wilayah hukum Polda Papua. Ya, boleh. Silakan. Kita awali podcast kita pagi hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan membuat Sobat Polri merasa dihibur karena kita berhubungan dengan Satker yang menangani banyak sekali kasus-kasus. Oh, berarti Bapak polisi ini yang biasa ini kan tangkap-tangkap orang di jalan itu kan? Ini sudah, Bapak polisi itu. ini sudah yang tangkap. Pandai Bapak ini kalau ketemu di jalan kamu hati-hati. Hati-hati. Bapak ini bahaya berarti nih. Kita akan dengar kasus-kasus unik yang sudah ditangani oleh beliau. Kita bahayanya sama orang-orang yang jahat aja. Oh, begitu Kalau sama Bapak. orang-orang yang baik kita Tetap welcome tetap Bapak. welcome. Oh, begitu. Jadi kalau kamu yang jahat-jahat hati-hati. Awas, hati-hati, kenali muka Bapak. Kenalin muka Bapak ya. saya bisa berubah-berubah loh. Oh, begitu. Sesuai situasi dan kondisi Sesuai Bapak situasi bisa dan berubah. kondisi. Oke. Bapak yang mau kita tanyakan, selama Bapak menjabat menjadi Kanit Resmob, Ya. sudah berapa banyakkah kasus yang ditangani oleh Bapak khususnya kasus street crime? Kalau untuk street crime sendiri, kita mungkin ngomongnya jangan pas saya menjabat ya, mungkin kita lihat dari tahun 2023 aja. Kita mulai dari tahun 2023 itu curanmor saja untuk street crime, curanmor saja di sini terhitung 1065. Banyak ya Bapak? 1065. Angka yang sangat Angka tinggi. yang sangat tinggi. Terus untuk tahun 2024 itu dari Januari sampai dengan Agustus itu 1236. Berarti meningkat. Adanya peningkatan. Itu macam-macam ya. Iya, macam-macam curanmornya. Berbentuk curanmor itu bukan hanya roda 2, tapi bisa roda Roda 4 empat. juga. Ya. Berarti di Jayapura sih suara ini kan Bapak yang curi-curi mobil juga banyak ya? Ya, tapi itu biasanya pencurian mobil itu biasanya sama orang yang sudah dikenal. Oh, Ya. berarti sudah ada Lebih kaki kepada tangannya. Iya. lebih kepada penipuan juga itu. Iya, ya? penipuan, Oh, penggelapan gitu. gitu. Dan tetapi kita dari tahun 2023 sampai 2024 ini kita mengalami crime clearance kita atau tangkapan kita tuh meningkat alhamdulillahnya seperti itu. Memang ya ada beberapa kendala sih kalau yang kita lihat itu dalam kasus curanmor ini yang memang 1, 2 dan 2 lain hal. Tapi kejahatan jalanan ini bukan hanya kasus curanmor aja Mbak, gitu banyak, bukan hanya itu. Dia ada balap-balap liar di situ. Balap liar. Saya pikir balap liar itu lantas Bapak. Berarti masuk di street crime juga ya Ya, Bapak? itu bisa masuk ke street crime juga karena di dalam Membahayakan. iya Pengguna membahayakan jalan raya yang pengguna lain jalanan juga. begitu. Karena di dalam balap-balap liar tersebut itu kan dia punya tongkrongan dia. Nah, Oh, betul. di tongkrongan tersebut mungkin lah ada yang Iya, mabuk-mabukan. ada yang mabuk-mabukan. Dan Berarti ini kayaknya Bapak ada singgungan anak jembatan merah ini. Ya, hati-hati ya. Hati-hati ya untuk yang Anak sedang jembatan nongkrong. merah ini yang biasa Saya nongkrong setiap malam minggu saya gas terus ke orang. Oh, tapi kalau untuk kita yang sering mancing di bawah jembatan merah ini berarti Ah, aman ya aman Bapak. ya, Kalau yang mancing aman aman aja. ya. Yang mancing aman. Iya, yang mancing aman. Tapi Karena yang- kita beberapa kali Hmm? kita tangkap mereka, kita lakukan pemeriksaan, itu didapati ganja. Oh. Iya. Oh, sambil mengkonsumsi itu ya Pak ya? Ganja, iya. Oh, berarti mereka duduk itu bukan hanya baku duduk-duduk saja. Iya. Bukan hanya saja duduk ngopi-ngopi, Iya. tapi secara tidak langsung menggunakan ganja. Iya, dan itu Yang mancing juga biasa begitu ya mas? Ah, tidak. Kalau yang mancing biasa ada polo di sebelahnya. Bagaimana Jampers kan ketambah ke bawah tuh. Aduh. Berarti bukan hanya saja nongkrong, ngopi-ngopi, tapi menggunakan ganja. ganja. Nah, daripada itu
daripada itu ganja itu setelah dikonsumsi itu akan menimbulkan efek Ya, benar. ya, efek yang lain-lain, halusinasi, kesadaran diri mulai ya menurun. benar. Dan ketika dia sudah berkumpul dengan teman-temannya, ya, terus teman-temannya yang mungkin dalam tanda kutip sudah biasa melakukan hal-hal tindak pidana, itu akan ngajak dia, Mulai mempengaruhi. yang mempengaruhi, Mempengaruhi gitu. sebenarnya. Ayo coba kita lakukan ini, gitu kan. Namanya anak muda, masih jiwa-jiwa darah-darah Darah manis muda. tuh, ya ingin tahu, Bergejolak. jiwa ingin tahunya tuh timbul, ya sudah. Akhirnya banyak kejadian-kejadian itu. Ada yang melakukan jambret, ya ada yang kemarin kita baru tangkap beberapa bulan yang lalu, sekitar 1 bulan yang lalu, pembobolan ruko, ya pembobolan ruko, ya di pasar Entrop. Di situ kita sudah tangkap orangnya. Itu 2 kali 24 jam, alhamdulillah kita sudah tangkap juga. Luar biasa. Luar biasa ya. 24 Ya, jam. Tim alhamdulillah. Resmob langsung Ya. bekerja. Waktu itu kita tangkap di dekat Polres Jayapura kota. Ya pada Kalau saat kalau dia boleh tahu ingin, Bapak, itu pelakunya sudah dewasa kah atau? Atau di bawah umur. kalau yang ini sudah dewasa. Oh, sudah dewasa. Tapi memang kita sudah beberapa kali kita intai ini. Kita intai sudah beberapa bulan itu kita lakukan pengintaian tuh, anak ini emang dia mengonsumsi ganja. Oh. Gitu. Emang kita sudah selidiki lah ada di sana. Jadi kita sudah selidiki, cuman kan kita berkoordinasi dengan narkoba ya. Di Tres Narkoba kita berkoordinasi, cuman kita masih intip terus karena dari mereka pakai ganja itu mereka bisa lain-lain ini kegiatan-kegiatannya nih. Gitu. Apalagi sudah berkumpul di sana, wah, rawan. Gitu. Jadi sudah di warning lah dengan kita sudah warning, kita sudah semacam kita punya alarm kita sendiri kan, wah ini anak kayaknya agak mencurigakan. Agak lain. Ya, agak lain. Nah, kejadian lah pada saat itu pembobolan ruko konter HP itu kita langsung selidiki, kita turun TKP, kita selidiki, dan alhamdulillahnya juga banyak masyarakat yang membantu juga, Bekerjasama. Pak. Iya, bekerjasama, Pak. Ini kemarin seperti ini. Akhirnya kurang dari 2 hari pada saat itu kita sudah tangkap. Pas pada saat dia ingin menjual HP-nya. Pada saat Begitu, itu, iya, ingin Tapi- servis sama ingin menjual. Tapi gini Bapak, kalau misalkan nih, kan sekarang juga banyak nih orang-orang yang jual HP murah tuh Bapak tahu. Iya, benar. Nah, kita ini kan masyarakat juga kan kadang mau beli juga takut-takut. Iya, betul. Takutnya kan kita disangka penada ya Bapak Iya, ya. iya, iya. Kalau kayak begitu kira-kira bagaimana? Ada solusinya kah atau bagaimana? Karena Bapak? tidak jelas ya, harga Iya. murah lalu dijual kembali ke kita juga takut banget. Iya. Nah, itu Iya, kira-kira benar. bagaimana Pak? Kalau menurut saya untuk masyarakat yang ingin membeli handphone, dicek lagi kembali. Biasanya kalau kita beli handphone kan ada notanya, Ya betul. ada notanya. Kasih garansi. Ya, dan jangan menerima barang yang tanpa dos. Oh, Ya. begitu ya Bapak ya? Ya, biasanya tuh kalau yang tanpa dos itu ya kita mungkin 80% itu mungkin hasil daripada curian. 20%-nya kan mungkin kotak hilang atau dan lain sebagainya ya. Begitu. Makanya hati-hati dalam masyarakat, terutama dalam membeli HP ya. Itu dicek kembali, ada notanya, ada dosnya, kelengkapan HP-nya, terus ya kalau bisa dia bisa menjelaskan belinya di mana kan, seperti itu. Kita juga harus mengetahui ya, orang yang jual kepada kita itu ya. Iya, harus. tahu. Kalau enggak kita masuk dalam pasal 480 yaitu penada. Benar ya Bapak. Benar. Karena kalau memang HP itu hasil curian lalu jual ke kita, terus kita tidak tahu orang yang jual itu identitasnya. Iya. Ketika kita ditanyakan kita bingung, akhirnya kita bisa jadi Iya. penadahnya seperti itu. Dan ini yang plus minusnya kita di media sosial. Sekarang itu kan di Facebook, TikTok, Iya, betul. benar. segala macam itu kan ada namanya marketplace. Ya, betul. Keranjang kuning. Iya, keranjang kuning. Dan itu kita kadang tidak tahu orangnya. Itu siapa yang menjual, terus yang pembelinya juga siapa, gitu kan. Dan kita pun sebagai penjual juga hati-hati juga. Kenapa? Karena banyak pembeli yang Palsu ya. palsu, Palsu. gitu. Dia minta COD, nanti pas sudah COD takutnya pas Nggak ada orangnya. gitu, nggak ada orangnya begitu, atau Makanya sudah dikirim, Iya. diantarkan. atau Padahal enggak tidak, ya. pas dia COD sama-sama COD dia tiba-tiba dirampok Dirampok. seperti itu.
Itu harus. Benar. Terima kasih. Aduh. Makasih ya Mas ya. Aduh, makasih. Dapat Makasih es tawar banyak. nih. Pesan di warung sebelah. Warkop Makasih. Humas Presisi nih. Terima kasih. Makasih. Kita harus pesan. Gitu. Kemudian Bapak, menurut Bapak, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kejahatan-kejahatan tersebut dapat terjadi? Nah, kalau faktor-faktor ini banyak ya Mbak ya. Sebenarnya tuh dari dalam keluarga sama lingkungan juga Nah, benar. gitu. Kalau kenapa saya bilang di dalam keluarga juga berperan? Karena peranan orang tua untuk kontrol orang tua itu sangat besar juga. Lebih besar dan lebih banyak Iya. daripada sekolah ya? Iya, benar. Karena di rumah itulah kita melihat tauladan ya sebenarnya. Kita orang tua seperti apa, saudara kita seperti apa. Nah, itu sangat mempengaruhi Mbak Mas gitu kan. Terus di sekolah juga guru-gurunya juga harus melihat gitu. Kan kita juga pernah sekolah begitu kan, kita juga pernah melihat ya, sama-sama kita melihat kan bagaimana kalau di sekolah itu ada geng-gengan juga Benar. mungkin kan. Apalagi kan kadang geng-geng motor itu berawal dari Berawal dari geng sekolah. Sekolah. Iya. Gitu. Karena dulu juga Mas, Tom pernah punya geng. Mas sekolah kan tidak? Nah, dulu sekolah SD Tom dulu geng-geng sepeda. Sepeda gayung gitu. Banyak kan sekarang gitu ya, dari sekolah mereka Iya. punya geng-geng tersendiri sampai akhirnya bawa ke lingkungan bermain, jadilah satu circle. Iya. Akhirnya Dari dimulai situlah situlah iya. berawal Oh, kejahatan-kejahatan. Kakak Adel nih dia berarti dulu anak geng. Dan cheerleaders yang itu pakai Kalau saya, rumah-rumah. kalau saya gengnya geng yang baik ya, pas kibraka, ekskul di Oh, sekolah. bukan cheerleader, saya ibu Pol berarti bukan cheerleader saya. Ya bukan, karena dulunya saya nggak tahu bawa motor. Baru aja tahu bawa motor pas jadi polwan. Kan polwan harus serba bisa ya. Ya, luar biasa kalau begitu Ibu Pol. Ibu Polwan Tapi- satu keren. Komdan, ngomong-ngomong nih, Komdan boleh cerita sedikit kan tidak ada pengalaman unik apa selama Komdan menjadi polisi ataupun selama mengenangani kejahatan street crime ini lah Komdan? Crime. Iya, iya. Ada pengalaman unik apa mungkin dari yang Komdan tangkap anak-anak kecil yang Pokoknya yang kemudian merasa kayak ini paling aneh. paling aneh. aneh. Aneh karena Ibaratnya- mungkin kejahatan ini dilakukan Ya. sama anak-anak di bawah Terus umur. ini Komdan, kadang itu kita lihat fenomena sekarang di masyarakat nih yang terjadi, yang kita lihat realitanya Komdan. Kadang tuh ada anak yang memang dia pengen pergi sama pacarnya Komdan. Iya. Cuman dari orang tuanya melapor, anaknya diguna-guna. Iya. Wah itu kemarin itu pernah saya punya tetangga itu udah lapor begitu ya Pol. Dia bilang dia pernah dapat guna-guna dari itu mas-mas bakso yang kemarin udah jualan di ujung itu. Padahal sama-sama suka Iya, biasanya. Iya, sudah. Nah, Sama-sama kalau kayak suka. begitu tuh kira-kira bagaimana juga Komdan? Oh iya ya. Mungkin saya dapat cerita dulu ya. Sebelum Iya. saya kan sudah berdinas ini kurang lebih hampir 8 tahun. Wah Sudah lama Iya. ya. Nah, sebelum saya di Papua sini, saya tuh pernah di Kendari. Ya, kebetulan saya juga pernah di sana, beberapa kasus menangani kasus-kasus juga. Memang setiap daerah tuh mempunyai ciri khas, Oh iya. keunikannya masing-masing. Tetapi polanya sebenarnya sama. Sama. Polanya sebenarnya sama, begitu. Dan kalau kita merujuk kepada anak-anak di bawah umur ini, mereka itu tuh ya kembali lagi kepada lingkungan. Seperti itu, kepada lingkungan lagi, Karena balik mereka lagi. bermain. Iya, begitu. Karena saya pernah tangkap orang dulu pada saat saya menjabat sebagai Kapolsek, anak di bawah umur, dia sudah memetik kendaraan bermotor ya, bahasa kita memetik atau dia mengambil kendaraan mencuri, Mencuri. ya itu 20 lebih. Wih, Berarti kejahatan itu tidak bergantung pada umur ya. Iya. Itu umur berapa Komdan? pada saat itu saya tangkap dia umur 16. Setahu saya umur 16 tahun tuh masih main gici-gici di rumah. Masih fokus Benar. belajar juga Nah, kalau kalau saya fokus lebih pada- kepada main gici-gici sih, dan Iya. itu ada perempuan dong main gici-gici Gici. kayak itu. Main karet. Tapi Luar biasa, pada saat ya. itu saya dalami, ya namanya masih anak-anak ya, kita masih remaja lah dia. Dalami, kita tanyain tuh, ternyata ada aktor di belakang. Oh, Ada ada yang yang suruh ya mempelopori. Komdan. Iya, ada Oh. aktor-aktor juga di belakangnya. Berarti bisa masuk ke eksploitasi anak juga ya Komdan. Ya, itu. Sekarang juga menggunakan kita, anak di bawah umur. iya, sekarang juga kan kita nih ada Satgas TPPO kita. Oh, gitu ya. Programnya Pak Presiden Prabowo juga, kita sekarang kan ada Satgas TPPO. Kebetulan kami Resmob juga dimasukkan ke dalam situ oleh Pak Dirkrim ya, Satgas TPPO, dan ini sekarang kita lagi gencar-gencarnya untuk melakukan penyelidikan terkait TPPO. TPPO itu
salah satunya itu eksploitasi anak juga gitu ya. Kemarin ada beberapa kasus, kemarin kami habis membackup dari Polda Sulawesi Tengah ya. Dia ingin bekerja di salah satu kafe lah di Papua ini. Oh, tempat hiburan malam ya Hiburan komandannya. malam. Ya, tempat hiburan malam gitu. Tapi dia tidak dikasih tahu bahwa dia akan kerja di di sini. situ. Gak berarti mungkin gambarannya yang diberikan itu tempatnya tuh ya seperti ini, tapi yang Iya. dia dapatkan ternyata seperti Berbeda ya. berbeda. Iya, Oh, itu termasuk juga ya Iya. komandan PPO ya. iya, termasuk di situ karena di situ sudah jelas. Ya, Tapi komandan, kalau ini kita boleh tahu lagi nih, mungkin teman-teman sahabat Humas Polri lainnya nih komandan, untuk rentan waktu pelaku-pelaku tindak kejahatan street crime ini komandan, itu rentang usianya tuh usia berapa, dan juga mereka melakukan aksinya itu pada saat apa saja Apa komandan? saja? Apakah mungkin hanya pada saat malam hari saja kah, di waktu subuh Siang kah, hari, siang hari kah, atau seperti apa atau komandan? melakukan karena ada kesempatan. Itu Karena ada komandan. kata-kata yang bilang kejahatan itu bukan karena Niat pelakunya. niat, tapi karena ada kesempatan. Iya, itu betul juga sih. Tapi bisa kita ulas lagi ke belakang terkait data-data kita juga. Biasanya melakukan itu kalau untuk yang anak yang di bawah umur ya. Iya. Kalau untuk anak di bawah umur itu ya rata-rata itu yang mungkin umur 14 Oh, 14 tahun ya. 14 Yang tahun. paling muda pendapat tuh 14 tahun. 14 tahun. Itu kasusnya apa? Curanmor. Curanmor juga ya? Wah, sangat berani ya. Luar Iya. biasa. Saya 14 tahun ya sampai 17. Tapi kalau itu sebagian kecil ya, anak-anak itu kan nggak apa namanya, kasusnya itu nggak sebanyak orang dewasa. Iya. Seperti itu. Paling banyak tetap orang dewasa. Tapi disayangkan dah umur-umur segitu Iya. sudah berani melakukan Benar. pencurian. usia-usia Nanti- tumbuh kembang Ya, ya. nanti sampai sudah dewasa apakah itu bisa berlanjut terus ya, Komandan? Itulah peranan kita sebagai pihak kepolisian, sebagai aparatur negara ya, dan juga kita sebagai controlling masyarakat. Kan sebagai kita, tugas pokok kita kan pelindung, pengayom, pelayan masyarakat ya kan. Harakam Tikmas juga ada di kita, ya kita itu tugas kita sebenarnya. Nah, makanya saya beberapa kali ketika orang itu sudah keluar dari vonisnya, tuntutannya, sudah di penjara, sudah menjalani masa hukuman, kita akan rangkul lagi dia. Ada beberapa teman-teman kita yang dulunya mantan narapidana ya. Dulu saya waktu di Kendari juga pernah, dia mantan narapidana. Oh, mantan narapidana Iya. yang diberdayakan oleh Polri ya komandan ya. Iya, waktu itu saya sebenarnya kalau untuk orangnya sendiri sih, waktu itu saya kasih sebagai Kapolsek ya. Jadi saya kita bermasyarakat, Iya. dia baru keluar, terus saya panggil, ya kita pekerjakan dia. Gitu. Ya, kadang kita kalau misalnya dia, Pak, saya kalau ada ini modal, saya mau usaha-usaha bengkel ya. Kadang Oh, kita ada ya komandan ya. ada. Oh, luar Seperti biasa. itu. Nah, itu juga peranan-peranan itu juga itu hati-hati ya di lapas tuh. Orang di lapas tuh bisa jadi baik, bisa jadi juga semakin tambah, Tidak baik, iya, benar. semakin jahat dia, Jahat. Oh, gitu Benar. ya semakin tidak baik. Nah, Oh, tergantung pembawaan dirinya masing-masing iya, kali ya komandan gitu. ya. Karena mohon maaf, kita di lapas kan ketemu juga sama orang-orang yang melakukan hal seperti itu. Oh, atau bahkan yang lebih berbahaya kan. Iya. Bahaya pun ada ya. Jadi jangan sempat malah lembaga permasyarakatan kita ini malah menjadi pembelajaran atau kuliahnya mereka. Oh iya betul. Betul. Akhirnya pada saat mereka keluar, Iya. Mereka Mereka udah tahu lakukan. Mereka tahu strategi-strategi yang lain. Oh, betul, Gitu. Yang baru. Iya. Makanya kita juga sering ada beberapa teman-teman dari lapas ya, kita sosialisasi, Pak, kalau bisa ya. Teman-teman dari lapas juga sudah melakukan hal yang terbaik ya, saya kira ya. Apalagi untuk sekarang ini kan, itu saya lihat itu sudah tatanan ruangan sudah bagus, bersih ya kan. terus juga kan di lapas kalau nggak salah tuh kayak ada kerajinan-kerajinan Iya, tangan, kerajinan-kerajinan kayak gitu. tangan. Pelatihan-pelatihan Iya. usaha kayak gitu. Untuk anak-anak juga kan sudah dipisahkan kan dari orang-orang dewasa kan, seperti itu. Sudah mulai diberdayakan lah. Saya kira sudah bagus lah begitu. Tapi
namanya kembali lagi ya kepada dalam diri kita Diri sendiri. masing-masing, Iya, pribadi masing-masing. pribadi masing-masing. Kalau dia ketemunya sama orang yang tidak tepat, akan semakin bahaya. iya semakin akan bahaya. semakin berbahaya begitu. Tapi ngomong-ngomong Komandan, ini kan Komandan sudah tangani sampai ratusan ribu ya Komandan ya kasus curanmor. Bahkan mungkin ada beberapa kasus-kasus lain yang tadi mungkin Komandan belum sebutkan, tapi masih terkait dengan street crime Komandan. Kira-kira dari Komandan sendiri kendalanya nih Ya. apa yang Kendala pada saat komandan Ya. melaksanakan Hmm, tugas untuk mengamankan atau menurunkan tingkat tingkat kejahatan kejahatan yang street tinggi. crime ini gitu komandan. Ya, kalau untuk ya kita bahas curanmor dulu nih ya, Ah. untuk street Apakah crime. ada program-programnya itu nanti? Ya, kalau untuk kendala itu biasanya Mas, kita ini apa namanya di Indonesia nih kadang Ya. itu masyarakat kadang tuh malas menggunakan nomor polisi, Iya benar. ya kan? Nomor polisi ya. Iya, Komandan? nomor plat-plat polisi tuh, terus motornya sudah dimodif-modif sedemikian rupa dan seperti itu. Nah, itu kadang kita Mau kendalanya. ubah motor ya. Nah, sehingga ubah-ubah susah. motor sehingga susah. Kita Oh, gitu. kita lihat ciri-cirinya atau apa. Nah, itu merupakan kendala juga. Tapi kendala yang nggak terlalu signifikan lah. Tapi ini saya juga berharap kepada masyarakat untuk apa memasang lah nopolnya segala macam. Kita terus melakukan pengamanan kunci ganda segala macam untuk kalau untuk curanmor. Tapi kalau untuk kendala-kendala di lapangan itu sebenarnya tuh nggak terlalu ini sih Mas gitu, nggak terlalu yang Yang susah bagaimana sekali ya ya, susah Mas. sekali Susah enggak gitu. Cuma Kalau- karena Kalau ini Komandan program-programnya dan apakah ada program-program khusus dari Polda Papua sendiri untuk menurunkan ini Komandan Tingkat tingkat curanmor yang yang ada semakin di Polda tinggi ini Papua. Komandan? oke, jadi Street kalau crime ini. untuk kita sendiri ya Polda Papua itu kan kita kemarin sudah opsikat. Sikat Cyclop Oh, ya. Ya, Cyclop ya, Cyclop, Bang, ya? Cyclop, itu salah satunya. Terus yang kedua, saya juga telah membagi beberapa anggota saya tuh, jadi kita punya pemetaan wilayah Mas. Oh, Anggota kita tuh sudah ada di pemetaan wilayah dan oh. hati-hati, anggota Resmob itu dia 1 kali 24 jam. Wah, Hati-hati nggak untuk pernah tidur masyarakat ya, Kota Komandan? Jayapura. Wah, luar biasa. Ya. Sudah Bagi dengar kamu. sendiri ya dari komandan. Hati-hati. Hati-hati. Dia bisa di mana aja itu soalnya. Oh, bisa di mana saja Ya. ya. Dan bisa jadi apa saja. Bisa ya. jadi apa luar saja. biasa. Biasa ya. Bisa Iya, jadi dia bisa jadi apa saja. Dan dia Dia bisa di mana dan saja. dia bisa di mana aja. Gitu. Karena kita sudah pemetaan wilayah memang sudah saya bagi untuk si A di sini, si B di sini dia sudah. Jadi setiap hari mereka melaporkan bahwa untuk di wilayah ini kejadiannya di sini kemudian dengan begini dan kita tuh akan aneh setiap minggunya, setiap bulannya kita aneh bahwa oh kejahatan di daerah sini meningkat. langsung pelakunya dicari di situ ya. Iya, kita lihat dulu polanya seperti apa. Oh. Karena kejahatan itu semuanya tuh akan meninggalkan bekas. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti ada cacatnya Pasti sedikit. ada cacatnya gitu. Jadi makanya lah kita itu melakukan apa namanya pola, kita melakukan TPTKP itu kita harus benar. Itu untuk nantinya ke depannya kita harus apa namanya melakukan penangkapan itu kan jadi mudah gitu. Berarti Resmob sendiri melakukan tugasnya dengan sangat baik ya. Iya. Ya Sampai alhamdulillah ya. membagikan anggotanya Ya. untuk memetakan supaya untuk Oh. menekan Siap. curanmor itu. Kemudian terus ini lagi kemudian mungkin dari saya nih kemudian ya ini mungkin sedikit apa ya berbagi lah kemudian selama berjalannya tadi operasi sikat siklop ya kemudian ya ada nggak kemudian cerita unik yang bisa dibagikan kepada teman-teman pada saat operasi sikat siklop mungkin ya kemudian ya ada yang pada saat mau masuk di razia itu dia putar balik atau Takut, seperti apa ya, ya takut. biasanya kan mereka cuma Menghindar takutnya ya. sama rompi hijau, Rompi lalat hijau. hijau biasanya orang-orang bilang tuh lalat hijau. Sekarang Ah. ada personil lain Ada nih. yang lagi nih yang lebih garang lagi nih kalau mau dibilang masih berteman dengan Batman karena tidak pernah tidur di malam tidak pernah tidur di malam hari Ya, tidurnya pasti di pagi hari. atau mungkin nanti sobat Polri yang nonton ini adalah Ah. salah satu Ah, masyarakat yang terkena razia operasi sikat Cyclop ya. razia operasi sikat siklop Cyclop, itu. ya. Kira-kira gimana kalau ada nggak cerita yang bisa dibagikan cerita unik mungkin apa namanya saking takutnya dia motornya disembunyikan di mana seperti itu dan mungkin bisa diceritakan bisa sedikit, menemukan barang-barang di motor. Iya, Ah. Wah itu sangat banyak sih Mbak Mas. Oh, banyak ya, Mbak? Banyak sekali. Sampai kemarin itu saya apa namanya menyayangkan banget ya, gitu, menyayangkan banget bahwa ada anggota saya ya dari Polres Kerom, kan
dia sampai tertabrak loh. Wah, ketabrak komandan. Ketabrak. Iya, dan Oh, patah kondisinya, kakinya. kondisinya patah kaki nih. Kakinya patah. Wah, Waduh. Itu ditabrak oleh pengendara yang dia tidak mau diberhentikan. Anggota itu ingin memberhentikan, itu dia agak oleng sedikit, pengendara dia tabrak kakinya. Oh, berarti pengendara itu kondisinya mabuk juga ya komandan ya? Iya, Oh, berarti gitu. miras karena juga takut ya, karena posisi Mungkin- iya. keadaannya mabuk gitu. Oh, karena dia salah juga Benar. mungkin ya. Salah. Dan cerita-cerita unik ini banyak sekali. Ada yang memang putar balik, ditangkep, Ditangkap. ya terus dia disuruh dorong pakai motor. Nah, Oh, sebenarnya kemarin kita opsi siklop itu bukan lebih ke apa namanya untuk penilangan ya, bukan oh seperti iya, bukan kayak tilang lalu ya berarti ya lintas bukan ya. Kita hanya mengecek kendaraan itu, ini ada nggak sih LP-nya? Oh gitu. Oh berarti bukan terkait dengan surat-surat Iya, kendaraan ya, bukan. Lihat dari kelengkapan Iya. saja dulu ya. nanti Iya, ya. dilihat dari Oh. lihat ini ada nggak sih surat-suratnya, ini ada nggak sih LP-nya gitu. Oh. Terus yang kedua, dia bawa apa sih gitu. Oh, Sampai iya, malam-malam nih dia bawa apa Bawa sih? apa sih? Iya. Jam-jam larut-larut Iya. gitu, apa sih yang dia Agak bawa? kepo juga kan kita. Biasanya nih. Iya. Jam-jam rawan ya. Ternyata memang banyak kita dapetin dia ganja ada di situ. Kadang tuh anak-anak di bawah umur dia bawa pisau. Oh, senjata tajam ya. Iya, senjata tajam. Makanya yang seperti itu kita sita dan kita beritahuan kepada orang tuanya. Oh, berarti orang tuanya dipanggil ya? Iya, mau motor kita tahan dulu, kita kasih tahu bahwa bapak ini anak bapak bawa ini apa senjata tajam di dalam motornya pada saat malam hari. Seperti itu. Emang bagus ya dilakukan razia Iya, ya tiap supaya- tahunnya. Supaya kita juga Iya. kadang-kadang kan kalau misalkan ada yang dari mungkin nongkrong habis malam minggu ya ngopi-ngopi mau pulang gitu kan nggak was-was. Iya. Wih ini saya bawa motor Tiba-tiba malam-malam. diikutin gitu ada motor dari takutnya belakang. diikutin baru ada tikam lagi wah Iya. ini apa ini? Iya. Tiba-tiba kaget udah ada yang ngikutin Jadi lagi kemudian gitu. kalau yang kemudian rasa paling lucu yang pernah kemudian dapat apa sih? Paling lucu, pengalaman paling yang lucu. kayak kemudian kayak tidak expect bisa dapat. Bisa gitu Oh, kejadian itu terjadi gitu. Bisa terjadi gitu. Di luar ekspektasi kok bisa terjadi gitu pada saat Aduh apa ya? Nggak terlalu banyak sih karena kejahatan malam-malam itu tuh rata-rata ya yang kayak gitu aja. Tiba-tiba malam-malam lagi berpelukan ya kan tiba-tiba Oh iya, ditangkap. ngomong- Ya gitu. mungkin ada nggak kemudian yang Ada. pacaran di Ada. tempat-tempat gelap gitu Ya, kan? salah satunya itu di tempat kita apa tempat pelatihan dayung. Oh di Venue venue dayung, dayung. venue dayung. Oh di situ. Anak-anak Dan jabrak kemudian razia nih yang juga di suka- situ ya? yang Iya. suka nongkrong. Hati-hati. Di situ kan banyak ya anak-anak Ya. jabrak yang suka nongkrong Betul betul betul. dengan kata-kata mau berdua-duaan. lihat sunset. Iya. Akhirnya sampai kebablasan Jam sampai 12 malam Di sunset situ, itu. Di bawah jembatan merah juga. Oh di bawah jembatan merah Iya. juga ya komandannya. Dan saya pernah, mohon maaf ya, mungkin nanti kalau misalnya bisa disensor juga mungkin. Oh iya bisa Iya kan? kan. Bisa. Saya pernah menemukan tisu yang bekas mereka kan harus masih ada bekas-bekas. Berarti ini ya komandan apa namanya bekas mungkin karena Se- faktor tempat yang gelap ya. Iya, begitu. Mungkin jika pemerintah melihat ini ya podcast kita nih, mungkin saya memberi masukan jika didengar oleh betul betul. pemerintah Jayapura nih kalau bisa dikasih lampu penerangan yang cukup lah Iya, benar. tempat-tempat itu gitu. Selain untuk melakukan hal-hal Betul. seperti itu juga mengancam keselamatan pengendara ya orang-orang karena gelap ya. Tapi ini komandan kemarin tuh saya lihat juga komandan dari pemerintah juga kan sekarang sudah bagus ya komandan ada beberapa jalan-jalan yang dipasang lampu. Cuma dari masyarakatnya ini komandan. Iya, Kadang-kadang mereka merusak. Itu Merusak. kira-kira benar. kita Benar. Karena bisa saya pernah- bisa tindak mereka nggak komandan? Oh, yang bisa merusak? sekali. Oh bisa ya komandan? Bisa sekali. Yang mereka merusak lampu-lampu Perusakan jalan. fasilitas Bisa. umum. ya. Kayak Bisa yang sekali. waktu itu pernah viral juga kan di jembatan mall depan Jayapura itu Iya. kan kan sampai dia buang udah pinang Iya. dan sebagainya. Bisa sekali. Malah kadang kan kita lihat tuh di arah ke Koya tuh Iya betul komandan. Gelap itu kan itu. ada beberapa lampu yang pakai Solar cell. Solar cell, Iya, kan? Iya benar. betul kan. dan dia ada akinya kan, itu ada baterainya kan. Iya. Itu kan sering dimaling-maling. Kita pernah tangkap orangnya tuh. Oh pernah ya komandan ya? Pernah kita tangkap yang tukang Melakukan pencurian. maling-pencurian baterai itu. Kita tangkap orangnya. Luar Merusak biasa. fasilitas umum Sampai- ya. sampai- Wah, sampai luar segitu. biasa. Luar biasa Sampai- res Mapolda Papua ya. Karena Memang. pada saat itu juga informasi juga dari masyarakat ya kan. Sudah Iya, sangat mereka resah. resah kan. Maksudnya, Pak ini setiap kali ini nih lampu sering mati Pak. Maksudnya tuh nggak pernah hidup dibenerin tiba-tiba
hilang lagi, tiba-tiba hilang lagi, ya kita lakukan penyelidikan dan Kalau alhamdulillah berhasil. kalau misalnya nih Komandan, saya pas lagi lewat mungkin di tempat jalan umum, ada kita melihat hal seperti itu, apakah bisa kita laporkan Komandan? Terus dengan buktinya melalui kayak misalkan kita foto Video. dia ataupun video, itu apakah bisa kita laporkan Komandan? Bisa, nanti kita tindak Bisa. lanjuti. Oh bisa ya Komandan kalau kayak gitu? Silakan kepada masyarakat semuanya ya. Ya. Jika melihat tindak pidana ya, di depan mata atau pernah dialami oleh siapapun itu, ya segera laporkan. Akan kita tindak lanjuti. Kan melaporkan di mana tuh komandan? Langsung ke piket Direktorat Reskrim bisa. Dan nanti mungkin Mas, kalau misalnya nanti kita akan lakukan sosialisasi mungkin di humas ya, Ya. di humas kita saja. Itu nanti kalau terkait tindakan-tindakan kejahatan-kejahatan jalanan ini, mau jam berapapun ya, saya ingatkan lagi, mau jam berapapun kita siap gitu. Fes. Luar biasa. Luar biasa ya. Mau jam berapapun, mau jam 3 pagi, jam 4 pagi kita layani. Ngeri, Begitu. ngeri. Dan Luar kita biasa. selalu ada gitu. Luar biasa. Dimanapun. Kita juga sudah bekerja sama ya, maksudnya bukan hanya kita sendiri sebenarnya. Untuk keberhasilan kita ini sebenarnya bukan hanya Polda Papua, tapi ada beberapa Polres, Polsek yang membantu Oh, iya. kita. Tetap itu. Bahkan kita kalau misalnya kita kekuatan full, kita mau menangkap yang kira-kira Penjahatnya licin nih. penjahatnya licin, itu kita kekuatan full biasanya kita gabungan dengan Polsek atau Polres. Wah, luar biasa. Luar Berarti biasa, begitu ya. solidnya resmob Iya. komandannya sampai dari Kerja Polres-Polres keras ya. pun. Polres, Polsek kita Polsek juga komandan. Polsek juga. Wah, Luar luar biasa, biasa. ya. Berarti ini sudah bukan ranahnya penjahat yang ecek-ecek ini ya. Kalau Iya. ecek-ecek cuma ditiup aja besok masuk penjara ini. Mungkin komandan yang paling besar apa sih kan? Komandan yang pernah komandan ungkap gitu. Kasus paling Kasus besar paling yang besar, diungkap Pak. oleh Yang, komandan. yang paling susah komandan Kalau untuk di sini atau pengalaman saya? Pengalaman dari komandan. pengalaman. Oh, gini ya. Kalau untuk pengalaman saya pernah. Ini kasus sebenarnya pilu sekali. Jadi kepo. Jadi kepo ya. Iya. Kita kepo, penasaran nih dan. Jadi saya pernah dulu tangkap kasus pembunuhan 338. Pada saat itu kasusnya seorang perempuan ya, sekitar umur 40-an. Dia seorang ibu-ibu. Itu berawal dari street crime juga. Ini ada hubungannya. Oh, masih ada hubungannya. Masih ada hubungannya. Karena dia berawal daripada minum-minum, Mengkonsumsi mengkonsumsi minuman keras pada saat itu. Dia datanglah ke sebuah acara pesta. Sebenarnya targetnya bukan ibu-ibu ini. Oh. Sebenarnya targetnya ada lah orang lain yang ingin dia melakukan. Targetnya bukan ibu-ibu ini. Tapi karena tidak dapat targetnya, dia pulanglah kembali ke rumah temannya. Ya, ke rumah temannya dia pulang, terus dia jam 4 lewat hampir setengah 5 tuh dia kupas mangga. Ambil mangga di depan rumahnya temannya, dia pakai pisau dapur itu, Iya. dia kupas, ibu-ibu ini lewat. Gitu. Ya, ibu-ibu ini lewat subuh-subuh kan namanya. Kesempatan. Ya, itu tadi. Semua itu tuh berawal daripada kesempatannya. Benar. Gitu juga kan. Terus kemudian. Nah, dia kan mabuk nih, ya. Dia mabuk, dia lihat, terus ibu itu tegur karena dia tidak pernah melihat orang ini. Oh, karena dia di rumahnya temannya. Temannya kan orang baru. Orang baru. Ditanyakan ngapain di sini gitu. Oh, ini rumah teman saya seperti itu. Terus dia mungkin karena Tersinggung ya. bukan karena sudah mengkonsumsi minuman keras dan dia ini perempuan, ibu-ibu ini kan otaknya itu sudah kemana-mana, Hilang kesadarannya. hilang kesadarannya. Terus dia peganglah tangan ibu-ibu tuh tiba-tiba. Dia kejar, dia pegang. Ibu-ibu tuh Membela diri. membela diri, dia melepaskan tangannya. Disitulah awal mulanya. Kejadian ini. Kejadiannya. Iya, ini pisau yang dipegang itu langsung dia Tusukkan ya. tusuk dari mulutnya sini robek hampir sampai ke telinga sini. Astaga. Ngeri kali. Iya. Sekali ya. Setelah itu dia Lebay. eh, Lebay. setelah itu dia tersungkur jatuh diangkat, dikeret gitu masuk ke dalam, diseret, benar-benar diseret, Ya ampun, sudah ditusuk, diseret. dimasukin. Jadi
Ada selokan ya, apa parit ya? Iya. Parit itu dalamnya mungkin sekitar 1,5 meter lah. Dalam, Lumayan. lumayan dalam. Jadi dimasukin ke situ, habis itu dengan kondisi kayak gitu. Serius kemudian itu Iya. kejadiannya seperti itu? Iya. Dia ngecek, ternyata masih hidup. Itu dia gorok pelan-pelan di Habisin sininya. Tak gitu sampai di sini, sampai di tenggorokan ini. Udah sampai situ dan dilihat lagi dia sudah meninggal. Baru Habis dia itu baru dia pergi. Dia ambil HP-nya dan HP-nya temannya yang di rumah itu diambil. diambil juga. Iya. Pengaruh alkohol ini memang sangatlah sudah ini siksa berbahaya ini, sekali ya. lagi. Iya, sudah disiksa. sudah melakukan beberapa tindakan kejahatan ya, membunuh, Iya. curi. Kalau waktu itu kita kan waktu itu saya di polsek ya, saya ke polseknya, kita gabungan dengan Satreskrim di tempat saya juga. Itu kita langsung 2 kali 24 jam juga alhamdulillah langsung kita tangkap. Tertangkap ya Om. Tertangkap. Tapi Dia waktu mengakui. pas ditangkap itu apakah ada penyesalan dari wajahnya atau Tidak. seperti apa? Nggak ada penyesalan Tidak ya? ada penyesalan. Itu yang saya amazing nih orang nih. Habis nggak pikir gitu, nggak habis luar pikir. ekspektasi. Wajahnya nantang gitu ya. Iya. Wajahnya kayak macam dia enggak, Bun? Enggak lah. Anak Bapak baik-baik saya jangan ini. ditangkap ya Pak ya. Saya kan anak Dia baik. tidak ada Pak. penyesalan yang maksudnya kalau kita habis membunuh, menghilangkan nyawa orang tuh kan Hmm. kita takut Iya ya. pasti ada trauma ya. Bersalah, Kayak Nah, itu enggak sih, dia kayak biasa. Dia mengakui memang. Ya, atau mungkin sebelum-sebelumnya dia pernah melakukan tindak pidana juga Pak atau seperti apa? Ataukah dia sebelumnya residivis? Nah, kalau untuk di data di kami sih belum ada ya. Kalau Belum untuk pernah data, ada ya? iya. Cuman pernah kita mendengar, kita tanyakan di lapas, katanya yang bersangkutan baru keluar dari penjara 3 bulan. Berarti nggak takut ya untuk melakukan kejahatan Iya. lagi ya. Nah itu seperti yang tadi disampaikan sama Bapak, bagaimana nanti mereka di dalam lapas itu Iya. Oh iya betul. mempengaruhi. betul. Ya ini yang dijelaskan sehingga dia keluar apakah dia tetap menjadi orang yang jahat atau menjadi manusia yang lebih baik lagi ya. Betul. Sebenarnya banyak sih kasus-kasus yang saya sudah tangani itu, alhamdulillah ya, kasus-kasus besar juga. Cuman kalau kita bahas di sini nanti kita podcastnya jadi 3 jam, 5 jam nanti. Enggak. Betul Nah, ya. betul. Kalau di sini tuh pengalaman di sini tuh ya banyak ya, macam-macam gitu. Di Papua. Papua banyak macam-macam. Tapi kalau untuk di kasus pembunuhan gitu belum pernah. Ada, Ada. kita lagi tangani juga. Wow. Ya, Direktorat Reskrim juga kita sudah tangani. Berarti Jayapura ini tingkat kejahatannya juga nih Lumayan tinggi. lumayan ya. tinggi ya. Tetapi kan untuk Polda Papua sendiri itu kan bukan hanya Jayapura loh. Iya. Benar. Wilayah hukum Wilayah kita tuh ada Oke. Ada Papua Tengah untuk saat ini ya. Masih tergabung ya. Ya, sebenarnya. Papua Selatan, Papua Pegunungan dan kita Kabupaten-kabupaten yang ada Iya. di dalam provinsi tersebut Gitu. ya. Oh benar. Kalau kasus nih, kasus terbaru yang baru komandan tangani. Nah, Kita baru tadi pagi banget Apa nih. itu? apa itu Nan? Itu kita baru tangkap curanmor. Wah, Wow. Pagi Luar loh, biasa. pagi pagi ini tadi loh. pagi. Baru tadi pagi nih Iya, namanya. jam 6. Ini Pagi. tepuk tangan lagi deh. Tangan loh. Buat Kapolres Polda Papua nih. ngeri. Itu dia baru petik sekitar jam 4 subuh atau jam 3 subuh, saya kurang ini ya. Tadi saya lihat tuh anak-anak tuh menginterogasinya karena masih sementara diinterogasi lagi. Oh masih sebentar di Iya, lokasi masih ya. sementara dan itu ternyata TKP-nya banyak. Oh banyak Banyak. lokasi yang dia ngambil motor itu. Iya, dan sudah beberapa kali gitu. Ini lagi pengembangan juga. Mungkin nanti setelah podcast ini ditayangkan dia sudah pakai baju oranye. Baju oranye. Oh, saya punya coklat. Coklat, Coklat. Coklat. Gitu. Besok. Enggak. Boleh dong. Nanti nggak ada yang temani saya di sini. Oh iya benar. Nanti nggak ada utang apa yang ngasih utang kopi lagi Iya, kan? gitu. Berarti hebat ya Resmob ini ya, berusaha bekerja keras sekali ya untuk menekan tingginya kejahatan-kejahatan Betul. yang dilakukan atau yang terjadi di Kota Jayapura. Kemudian mungkin ini kan teman-teman nih kemudian banyak yang masih bingung nih gimana sih caranya kita untuk menghindari apa namanya kejahatan street crime ini kemudian mungkin Langkah-langkah. ada nggak langkah-langkah ataupun tips dan trik dari Komdan sendiri nih terkait dengan kasus street crime ini karena kan kita lihat sendiri street crime ini kan banyak macamnya kemudian
ada nggak langkah-langkah yang harus kita lakukan, terus apabila kita yang mengalaminya apa yang harus kita lakukan gitu. Iya. Kayak Kalau untuk street crime sendiri ya, untuk masyarakat, yang pertama yang harus dilakukan itu kalau untuk pembelaan diri kita ya, kita tuh ya kalau untuk curanmor sendiri itu harus pasang kunci ganda. Ya. Terus yang kedua tuh ketika malam hari, terutama yang sering bawa tas ya, perempuan berarti kan, Iya. bawa tas tuh. iya. Didengar cewek-cewek yang ada di kota Jayapura yang suka pulang Ya, malam. pulang malam, dinilai dirasa wah ini kok tempat agak sepi atau segala macam atau kira-kira sudah dibuntutin, jangan bawa tas di samping. Ditenteng gitu. Iya, jangan ditenteng ya. Kalau bila perlu, kalau misalnya dia motor naik taruh di bawah sini bisa, atau Suka di di jok jok lah. boleh gitu. Dan yang ketiga, jika dirasa tidak perlu keluar malam, ya tidak perlu keluar malam atau kegiatan-kegiatan malam ya, itu mending kita di rumah saja lah. Berkumpul sama keluarga. Iya. Benar. Terutama yang yang perempuan kan paling banyak kasus penjambretan tuh rata-rata perempuan gitu. Perempuan, benar. Gitu. Tapi Tapi kalau kayak Kak Adil begini bujang ini bagaimana? Kalau saya kan Baru sendiri Pukulan, lagi jadi di kuat. Jayapura. Aduh. butuh pelindung ya. Kan sudah ada Lesmo, jadi kalau ada apa-apa Oh, tinggal gitu kita ya. laporkan aja. Luar biasa. Cakep. Tapi kadang komandan sebenarnya itu curanmor dan sebagainya itu terjadi kan kesalahan pribadi. Kenapa saya bilang kesalahan pribadi? Kadang ya ada yang lupa kunci stang motor. ya Kadang itu tadi saya kadang bilang, belanja gitu di mana lupa kuncinya di Ya, motor benar. karena kelalaian Benar. pribadi. kunci ganda itu emang Itu penting banget. penting ya, kalau itu emang ya penting. Dan kita juga sebagai masyarakat ya, kita harus lihat-lihat juga loh tempatnya. Ketika Pulang. kita pulang, kita kalau ngelewatin jalan yang sudah sepi sekali ya jangan lewat situ. Karena kadang tuh kayak sudah memang ada orang-orang di situ yang udah ngepantauin ya. Iya. Oh, ini orang ini nih dia bakalan pulang jam segini nih dari Iya. kantor. Kadang-kadang itu sebenarnya hal yang tidak dipikirkan, tapi itu yang kadang mempengaruhi sampai kejahatan Benar. itu terjadi. Benar sekali. Seperti itu. Luar biasa. Berarti kita nih penjual kopi juga nih harus wajib berhati-hati nih ya. Iya. Karena kadang ada yang ngutang Bapak di sini tidak bayar-bayar. Sindir. Apalagi kan kalau mas sampai malam, pulangnya malam-malam juga kan. Kalau Bahaya. saya kan kadang begini Popol, tong kalau pulang malam juga kan biasa mereka di rumah masak, jadi ya tong cari makan di luar dulu Oh, gitu. Begitu. Hati-hati loh. Nah, ini Popol macam tak tahu saja. Oke Bapak, terima kasih sudah bahas banyak sekali. Iya. Yang terakhir kita mau minta Bapak kasih closing statement atau himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura. Ini sebelum komandan closing statement, kemudian ini ada Oh, masih ada yang mau ada tanya. yang ditanya nih kemudian. Jadi kan banyak nih perempuan-perempuan, terus kayak laki-laki juga lah yang misalkan kita kan bisa tadi kan komandan sudah bahas tentang kayak pulang-pulang malam-malam apa segala macam kan. Nah terus kita tuh kayak untuk membela diri lah, untuk kita pakai jaga-jaga gitu kan, biasa kan banyak tuh alat-alat untuk jaga diri banyak yang dijual tuh. Apakah itu sebenarnya diperbolehkan, Bisa digunakan bisa atau tidak? digunakan di saat kita terancam, atau itu kita salah benar? Kalau untuk sudah keadaan terancam bisa digunakan, Bisa itu digunakan. pembelaan diri silakan. Tapi ingat, pembelaan diri itu bukan menghilangkan nyawa, Nyawa, orang benar ya. banget. Oh kayak contoh mungkin semprotan Melukai. cabai Iya. ataupun parfum yang kita bawa itu kan bisa disemprotkan di Iya. mata, itu Di mata. bisa ya komandannya. Kalau kayak begitu ya. Silakan saja. Kalau untuk ketika cewek-cewek. sudah, iya. Tapi kalau sudah terdesak sekali, Iya. itu ya mau nggak mau, kalau memang harus banget kita ini, karena ada beberapa kejadian kan kemarin tuh membela diri sampai rampok yang dibunuh segala macam itu. Nanti ya kita akan interogasi, dan kita akan melihat bagaimana kalau memang tidak bersalah ya. Oh berarti bisa ya Bisa. komandannya. Oh jadi Karena kalau macam gitu kan banyak yang bilang, main hakim sendiri, main hakim. Hakim sendiri ya itu, main hakim sendiri, Ya. main hakim Tapi sendiri. kalau kita sudah 1 lawan 1 untuk pembelaan diri, Oh. ya, Itu masih ada pertimbangannya ya komandan ya. Oh berarti masih ada pertimbangannya. saya juga dari
tim resmob juga tidak gencar-gencarnya ya kalau misalnya kita lakukan patroli juga kayak gitu. Kita udah tahu sih titik-titiknya di sini. Jadi hati-hati kalian yang ini. Dan tinggal tunggu waktu eksekusi Iya. aja ya. Udah dipantau. betul. Dan sekarang zaman saya kalau sudah beberapa kali residivis dan dia melakukan perlawanan, saya tidak akan segan-segan untuk menindak tegas. Wah, Ya. ini Tegas ya. Ya, tegas terukur, hati-hati, saya kasih tahu. Hati-hati ya. untuk penjahat-penjahat nih, hati-hati sama Bapak Saya ini. akan menindak tegas dan terukur seperti itu. Kalau dia sudah berapa kali dia residivis dan dia melawan, kita akan berikan tindakan tegas terukur. Biar bisa jerah lah Iya. gitu. Kita kasih oleh-oleh dulu lah. Oleh-oleh langsung kembali ke masyarakat. Oleh-oleh yang kemudian ngeri kali. Gitu. Makanya tuh saya kasih tahu ke anggota-anggota saya, tetap kita dedikasi kita harus tetap tinggi. Karena Jayapura ini menurut saya di Jayapura ini kan baru setengah tahun ya. Dan Jayapura ini kota yang sangat saya senangi gitu. Berarti I love Jayapura Yes, ya. gitu. Wah, luar biasa. Jayapura. I love Karena saya Jayapura. kemarin itu pas saya lihat penempatan saya setelah saya sekolah Jayapura, wah ini new journey ya. Maksudnya Tantangan tuh- baru ya, tantangan Kak? baru ya, perjalanan baru saya kesini tuh kayak wah ada apa nih kira-kira di Papua nih. Terus Tapi setelah kemudian sampai aslinya di- mana kemudian? Saya aslinya Lampung. Oh, Lampung. Ya, saya orang Lampung, tapi saya sudah meninggalkan Lampung ya. Sekarang saya stay-nya udah nggak di Lampung lagi gitu, cuma ada keluarga aja. Berarti keluarga semua lagi di Lampung. Keluarga saya terbagi-bagi sih kurangnya di Lampung ya. Berarti Nusantara ini ya, Komen, berarti Nusantara. Tapi kayak Di istri, Jakarta, anak di itu di Lampung. Istri saya ikut saya di sini. Oh, di sini juga. Alhamdulillah. Ya, Oh, jadi nggak bisa LDR gitu. Kalau kayak Adel kan belum. Cepet-cepet nikah deh katanya. Masih mau mengabdi dulu. Oh, gitu. Kalau Resmo bisa memberikan yang terbaik, ya Poluan juga bisa memberikan yang Iya. terbaik. Iya. Tapi kemudian sudah punya anak berapa kemudian? Alhamdulillah belum ada. Oh, belum. Oh, oke. Udah berapa tahun nih kemudian? Sudah 2 tahun. Ya. Nah, kalau ini ntar mohon doanya. Ya, Amin. untuk Kita sobat-sobat doakan Polri sama-sama. juga mohon Nah, doanya. minta doanya. Minta Ya, doa. perbuatan baik yang dilakukan komandan, Nah, mengabdi semoga, di Papua, iya, melindungi betul, masyarakat betul. kota Insya Jayapura, Allah. Tapi menjaga kota ketika Jayapura komandan tetap lihat aman. Papua pertama kali kayak gimana sih? Saya lihat Papua pertama kali yang saya lihat adalah Danau Sentani di atas pesawat. Ya emang ya. Bener. Dan itu saya melihat, saya takjub ya, maksudnya, waduh indah banget gitu. Ya, saya sempat videokan, wah indah banget nih ternyata Papua kan. Iya. Saya turun ke sini tuh ternyata, dan saya sampai saat ini saya banyak menemukan orang-orang baik. Gitu. Luar biasa ya. Iya. Biasa. Bukan hanya dari anggota ya, bukan hanya dari masyarakat sekitar, dan saya punya tempat tinggal juga tuh orang-orang baik semuanya gitu. Saya takjub sih begitu, maksudnya saya pendatang baru tapi diterima. Dengan baik. Iya gitu. Saya terima kasih juga untuk masyarakat Jayapura ya, Papua sudah menerima kami mungkin yang pendatang ini untuk berdinas di sini. Luar biasa. Semoga komandan betah-betah di sini. Ya. Biar tingkat kejahatan di kota Jayapura Nah, menurun. itu Hati-hati kita loh kalau membutuhkan. komandan lama-lama di sini. Yang sudah ada niat-niat dan rencana itu sudah jangan. dipantau Iya. sama Resmo. Hati-hati ya. Berarti Tapi komandan untuk pas orang jahat ketika aja ya. lihat Danau Sentani indah, Papua indah gitu. Pas lihat kasusnya gimana komandan? Kalau terus Enggak juga sih sebenarnya, kasus-kasus ini dengan kasus yang pernah saya berdinas itu sama aja sebenarnya. Sama aja. Hampir sama Kayak ya, tadi berarti komandan kejahatan bilang di ya, setiap polanya Iya. itu sama. di setiap wilayah hampir sama ya. Namanya kejahatan konvensional tuh rata-rata seperti itu. Ya apa namanya, kita sebagai pengabdi masyarakat ya, pengabdi negara ini ya kita harus fight gitu. Apapun yang terjadi ya kita harus. Kadang tuh saya kalau saya kadang miris ya ngeliat apa anak-anak di bawah umur yang saya tangkap gitu. Ya, harusnya mereka tuh melanjutkan sekolahnya, pendidikannya ya, gitu, menunjukkan pendidikannya ke yang jenjang yang lebih baik. Ya nggak tahu kita akan jadi apa, seperti apa mereka nanti ke depannya kan, gitu. Malah kemungkinan mereka akan jadi partner kita loh, itu partner kita, entah itu apa namanya rekan kerja kita
ya kan? Entah dia besok dia jadi polisi. Iya, entah itu dia sebagai lawyer yang ternyata rekanan kita terus dia sebagai jaksa, kan seperti itu. Ya saya sangat miris sih, saya sedih kadang. Segitu putus Iya, sekolah putus melakukan sekolah. kejahatan yang Benar. sebenarnya tidak dilakukan untuk anak seumuran gitu. Benar. Yang seharusnya melanjutkan pendidikannya. Benar. Gitu. Pernah nggak komandan kayak komandan tangani kasus yang orang-orang dewasa? Tadi kan komandan ini ya bilang ya anak kecil ya, kayak orang-orang dewasa tapi kayak komandan kayak rasa nggak tega gitu, kayak rasa kok kamu bisa gini gitu. Ya, ada. Dan saya pernah hampir sampai menangis ya. Maksudnya tuh kayak aduh, kok gini gitu. Kok seperti ini jadinya gitu. Miris ya, Miris jadi. gitu loh. Jadi adalah anak di bawah umur, ya anak sebenarnya dia baik, mungkin terlihat pergaulannya, dia pukul temannya segala macam, dan lukanya lumayan cukup Parah. serius gitu. Serius. Ya mungkin cukup, Fatal ya. iya, cukup serius lah, sampai ada kemarahan segala macam gitu kan. Orang tua daripada tersangka ini ya, Iya. terlapor ini yang dilaporkan ini, yang melakukan pemukulan ini sudah tua. Itulah yang buat sakit ya, kayak Iya. miris gitu. Dan dia ketemu saya. Mohon maaf ya, ini juga untuk masyarakat ya. Tolong jangan lakukan seperti kita tuh ingin disuap begitu. Ya Benar. ini saya tolong ke masyarakat jangan seperti itu. Oh, dia maksudnya mau membayar gitu. Dia ya? mau membayar pada saat itu. Gitu. Dia mau membayar, dia bawa uang tuh Hmm. kurang lebih 1 juta lebih ya. Hmm. 1 juta lebih tuh. Wah. Mau ngasihin ya. Iya. Sangat terpukul saya, maksudnya miris gitu. Saya tanya ibu yang suruh kesini siapa? Enggak Pak, saya mau ngadep ini, tolong dibantu anak saya. Waduh, yang mengajarkan untuk memberi itu siapa? Begitu, gitu ya. Tolong masyarakat juga jangan seperti itu juga, begitu ya. Betul. Kita nih polisi itu kita 100% kita Melayani kok dengan setulus hati. setulus hati gitu. Seadil-adilnya juga ya. Adil-adilnya begitu. Dan singkat cerita akhirnya saya, ibu jangan seperti ini, tuh nggak boleh. Stop gitu. Nggak boleh seperti ini. Sekarang ibu sudah tua, sekitar umur hampir 70. Oh, 70 ya Pak ya? Hampir 70. Wah, sudah tua banget berarti ya. Iya. Hampir 60 lebih waktu itu kalau nggak salah itu. Dan dia dianterin sama anaknya yang besar gitu. Untuk menyelamatkan Iya. adiknya ini, anaknya yang Iya. melakukan Jadi kejahatan. kayak dia mau nyogok gitu lah. Iya, saya bilang jangan Bu, jangan seperti itu. Kasihan ya. Singkat Kita- cerita dia pulang, saya panggil semuanya pelapornya, saya bilang ini kasus mau dilanjutkan atau tidak? Saya kata, saya kasih ini kan. Berarti ada musyawarahnya komandan. Ya, saya mediasi. Bisa keluarga. Akhirnya saya kasih ini mediasi, dihadiri kepala desa, dihadiri oleh camat pada saat itu. Ya kita sebagai Tripika ya pada saat itu, saya kan nggak polsek. Kita sebagai Tripika, ya kita mendengarkan aja mereka. Kita memediasi saja mereka. Setelah mediasi berjalan, akhirnya mereka saling memaafkan Secara kekeluargaan. secara kekeluargaan. Kemudian mohon izin, ini kan kemarin juga saya banyak kemudian lihat kayak kasus-kasus yang ada, terus permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ada masyarakat tuh kadang-kadang malas untuk melapor ke polisi kemudian, karena kan mereka berpikirnya begini, kalau kita ada kasus, kita lapor polisi, kita bayar. Apakah itu benar atau tidak kemudian sebenarnya? Enggak, sama sekali tidak. Oh, tidak ada ya? Om? Tidak ada. Ada Tidak ya. ada ya? Jadi masyarakat nggak boleh berpikiran seperti itu. Ya. Karena memang tugasnya Polri itu melayani masyarakat. Cuman begini, perlu diketahui bahwa kasus ini kan setiap harinya kan terus ada nih yang masuk nih. Ya, ada yang masuk entah itu 5, 10 sampai Satu hari pun 20. kasusnya Iya. banyak ya. LP tuh akan terus ada Iya. begitu. Anggota pun juga kadang terbatas. Iya, terbatas seperti itu. Dan saya aja direspon cuma hanya 8 orang.
Oh, 8 orang komandan. Hanya 8 orang. Tapi bisa Bisa membackup membackup wilayah Papua ya Papua. komandan ya. Betul, Iya. Wah, luar biasa ini Jatan Ras ini. Alhamdulillah. Nah, Luar biasa. perlu saya kasih tahu, beritahukan bahwa kasus-kasus ini kan kita kan akan melakukan penyelidikan seperti itu. Ada tahapannya sesuai dengan hukum acara pidana. Tetapi kan banyak masyarakat ya, banyak masyarakat kita ini yang mungkin belum mengerti, Iya. belum paham ya akan mekanisme daripada acara pidana begitu. Tahapannya seperti apa Terbatas sih ya. begitu kan? Oh. Masih Terus terbatas. ini komandan, kadang kan ada masyarakat nih kayak misalkan dia kehilangan motor. Nah, terus dia sudah bikin laporan polisi nih komandan. Dia mau ngecek perkembangan status laporannya itu apakah bisa atau tidak ya komandan? Bisa sekali. Oh, bisa ya Bisa komandan ya? sekali. Oh. Dan itu yang seperti saya bilang, kan kita kasus banyak, kita akan melakukan penyelidikan karena curanmor ini kan dia biasanya keterkaitan ya komandan. iya, itu yang pertama. Yang kedua juga barang buktinya tuh kan akan dia modifikasi sedemikian rupa. Itu yang mungkin Biar tidak kesulitan dikenali. kita ya. Iya, betul. Itu mungkin kesulitan kita salah satunya ya. Oh, begitu. Sudah dimodifikasi dan ada yang sudah motor-motor ini sampai ke negara tetangga kita Oh, loh. ke PNG komandan. Iya. Oh, sampai ke sana ya komandan. Iya. Wah. Itu salah satu kesulitan kita. Ini. Langsung dihilangkan ya, diambil langsung Iya. biar nggak terjangkau gitu. Benar. Langsung dipindah Begitu. pindahkan, dialihkan ke negara Ada di sebelah. sana, di negara sebelah. Itu mungkin ada beberapa kesulitan kita ya itulah yang ditanyakan Mas tadi itu mungkin Iya. salah satu kesulitan kita juga. Makanya harap bersabar kalau memang mau melihat atau mengetahui sampai mana kasusnya itu, ya silahkan aja menghubungi penyidik. Betul. Begitu. Jadi Apakah ada persyaratannya Komandan, kalau kita mau ngomongin? Apakah harus bawa STPL atau seperti apa komandan? Atau hanya datang saja? datang saja kan sudah diketahui bahwa itu pelapor. Oh, Ya, gitu. begitu. Tapi kalau mau buat STPL juga silakan. Oh, tidak masalah juga ya, Komandan. Komandan. Bahwa kasus ini sudah sampai mana sih Iya. Pak? Saya pengen tahu. Masyarakat Kota Jayapura dengar ya, Ah. kalau kalian melapor terus kasusnya kalian itu kalian rasa belum ada perkembangan, itu bukan karena anggota tidak bekerja atau memilih-milih kasus, tapi karena memang kekurangan anggota dan setiap harinya ada saja laporan. Iya. Mohon bersabar. Mohon bersabar. Ya, tapi Dan tetap kita kan 100% Nah, kita tetap kerjakan. mengerjakan terus begitu. kan harus diselidiki kata Bapak Iya. tadi. Betul, betul, betul. Karena kita untuk menangkap orang itu atau merampas hak kebebasannya dia, kita harus perlu bukti-bukti yang Nah, kuat loh. benar, harus diselidiki dulu. Harus diselidiki ya Oh, bukti-bukti. berarti yang- tidak bisa asal sembarang-sembarang Nggak bisa. ditangkap ya komandan? Nggak boleh. Oh, Begitu. begitu. Terus komandan kan kalau di TikTok nih Nah, banyak sekali kan ada Resmob Kepulauan Yapen, Nah. ada Resmob Polres Kero. boleh dong komandan di-spill untuk TikToknya Resmo Oh. Polda Resmo Papua tuh Polda apa sih Papua. komandan namanya, supaya teman-teman yang di luar nggak ketinggalan nih. Jadi mereka bisa lihat itu, oh mungkin ada kasus yang baru ditangani. Atau enggak seperti itu. ada nggak media sosial yang lain? Kalau untuk TikTok kita nggak ada ya Mas ya. Nggak Kalau ada untuk ya? TikTok ya. Mungkin nanti kita akan buat. Oh gitu. Kalau untuk Instagramnya ada Resmob Jayapura, Oh, Resmo Resmob Jatangras. Papua. Oh iya. Begitu Resmob Jatangras Polda Papua kalau nggak salah itu Instagramnya. Cuman memang karena kita keterbatasan daripada anggota tuh karena kita jarang update. Oh gitu. Iya. Tapi di follow aja dulu Iya. ya komandan ya untuk perkembangan Iya, ya. tapi kenapa kami juga itu ada maknanya juga kenapa kita jarang ini. Nanti kalau kita sering-sering update pelaku-pelakunya pada kabur. Oh Iya, betul. benar. Wah ini nih berarti yang belum update ataupun yang sudah ada videonya sengaja belum diupload ya Ya, komandan ya. nanti mungkin Tunggu selesai dulu selesai. baru diupload ya. Iya. Kan Bisa kayak itu juga kayak nih. TikTok Resmob yang lain, tapi kita lihat ya waktu itu ada salah satu kasus yang saya lihat komandan. Jadi pencuriannya dilakukan di Kabupaten Kepulauan Yapen sama anggota Resmob Kepulauan Yapen itu dikejar sampai ke Jayapura. Iya. Terus Iya. dibawa ke kantor Oh, sampai Reskrim. rame ya Sampai itu ke ya. Jayapura dikejarnya loh. Ya. Luar biasa Berarti ya memang- kerjasamanya ya seperti tadi Resmob Bapak bilang. Sampai lubang tikus dikejar. Iya. Itu. Tidak ada tempat bersembunyi ya. Ngeri, Kalau ngeri, kita luar biasa. sampai manapun kita kejar. Hmm. Asal jangan pindah alam aja kita nggak. Tapi reskrim ini sekalipun kejar sampai ke lubang tikus pun tidak akan ketahuan siapa-siapa saja orangnya. Oh iya. No face, no betul. case. Iya, no face no case ya. No face, no case. Oh, bahasanya Ibu Polwan nih kayaknya sedikit lagi bisa nih ya. Bisa. Bergabung bisa ke banget. Resmob ya, Bisa. kemudian ya. Mau? Boleh ya Ibu Polwan ya. Kita butuh juga sih Oh, yang butuh ya, polwan kemudian ya. nih. Iya. Next,
Biar ada pemanisnya juga kan. Pemanis ya. Terus untuk penggeledahan untuk perempuan kita tuh sangat butuh poluan sebenarnya. Iya. Ya, karena kita kan untuk poluan kan nggak mungkin yang laki-laki ya. Iya. Ya betul. Ini kan makanya kita kalau penangkapan yang kita kira ada tersangka perempuan pasti Iya. kita ajak dari unit-unit lain gitu. Oh, diajak dari unit lain ya komandan ya. Begitu. Oke. Oke, kembali lagi Komandan, mungkin Komandan memberikan closing statement atau himbauan nih kepada masyarakat Kota Jayapura. Untuk masyarakat Jayapura, kami Resmob Polda Papua dan jajaran ya, Polres dan Polsek itu akan senantiasa tetap menjaga wilayah hukum kita ya, untuk seluruhnya tenang saja ya, kita akan 1x24 jam, jangan takut untuk melapor ya jika ada kejadian tidak ada itu dikasih uang tuh, tidak ada ya, Benar silakan sekali. saja melapor ke kita. Terus yang kedua, untuk pelaku kejahatan di luar sana yang masih berkeliaran, segeralah kamu bertobat ya kan, Resmob Jayapura yang siap menangkap. atau Ringkus. tidak, kamu akan saya jemput sesuai titik. Itulah Semboyannya namanya ya, passwordnya passwordnya sebenarnya. ya. Kita akan jemput sesuai titik. Sesuai Iya, titik ya. iya, iya. Luar Kita akan biasa. jemput sesuai titik karena kita sudah semacam berdedikasi ya dalam diri kita sendiri ya, para anggota-anggota kita nih anggota Jatan Ras juga semuanya, bahwa kita akan 100% itu akan on dan loyal kepada seluruh masyarakat ya, begitu. Jadi untuk masyarakat Jayapura sekali lagi dan seluruhnya ya, bukan hanya Jayapura ya, welcome Polda Papua, silakan, kami akan menindaklanjuti semuanya. Silakan melakukan kejahatan. Resmob Polda Papua siap jemput sesuai titik. Saya jemput langsung sesuai titik. Titik. Kalau ada perlawanan dikit, saya kasih oleh-oleh. Oleh-oleh. Luar biasa sekali podcast kita pada hari ini ya. Luar biasa. Ini podcast yang paling terlama. Oh iya Om, ini podcast terlama ya? Podcast terlama. Berapa lama nih Om? Ini udah 1 jam 10 menit. Wah, luar biasa. Nanti kalau misalnya kita mau podcast lagi, nanti bisa dipanggil anggota-anggota saya. Boleh, kita cerita-cerita. Boleh, silakan. Iya, nanti. Lebih bagus lagi Biasanya ya. itu anggota-anggota tuh pasti ada punya cerita-cerita Cerita unik nih. karena ya, mereka Apalagi terjun ya Wah. secara langsung. Tapi ya. nanti jangan kaget ya kalau ada yang rambutnya seperti perempuan, ya kan? aman. Rambutnya aneh-aneh, tampilannya. Kerjanya nggak seperti seorang polisi Iya. ya. Betul. Masih aman aja, yang penting kopinya laku. Kalau saya sih kemudian aman, yang penting kan ada nota menyusul. Iya. Nanti setelah kita mungkin habis sikat siklop ya, ANEF, rilis press release Iya. tentang sikat siklop, mungkin bisa kita nanti kesini Boleh. lagi sekalian kita cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Boleh. Kita mau main lagi, Komandan mau main lagi di Warkop Humas Presisi. Seperti itu. Oke. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kanit Resmob Ibtu Gema Prajaksono STRK SIKMH Terima kasih juga yang berkenan Pak hadir Ade. memberikan wawasan kepada semua masyarakat Kota Jayapura dan juga mungkin bagi saya pribadi Ya. dan juga Mas penjual kopi sih, penjual Mas Bejo. kopi. Mas Bejo. Seperti Iya. itu. Ucapkan selamat dan salam kita kepada seluruh keluarga besar di Reskrimum Siap, Polda terima Papua kasih. dan juga khususnya anggota Resmob Iya. yang akan jemput sesuai titik. Selamat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih. Sahabat Humas Polri, terima kasih telah mengikuti podcast Humas Presisi Polda Papua pada hari ini. Nantikan keseruan episode selanjutnya dari Warkop Humas Polri Presisi. Salam presisi. Salam presisi.